Jangan meragukan kompetensi sumber daya manusia Kaltara. Pada saat kita COVID, dulu UMKM ini yang menjadi penopang ekonomi di Kaltara. Jadi bukan industri-industri besar, mohon maaf ini. Untuk dua transformasi ini, apa yang melatar belakangi ini pertanyaan menarik. Ya. Inilah kejelian menurut saya, kejelian yang dimiliki oleh pasangan kepala daerah kita, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Visi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kita adalah yang terakhir itu dikunci dengan berkelanjutan. Mudah-mudahan juga didengar oleh pemerintah pusat. Bukan berarti kita ingin membebankan pemerintah pusat, tetapi mohon dimaklumi kondisi geografis Kaltara. Yakin dan percaya dengan kemampuan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang menjadi komandan kita semua di Kaltara, tentu ini sudah terpikirkan dengan baik. Pembangunan itu bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi semua pihak harus terlibat. Pemerintah tidak anti terhadap kritikan, tetapi pemerintah daerah juga pengen kritikan itu disertai dengan solusi. Kepiawaian lah boleh saya katakan ya, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk mensiasati pembiayaan di Kaltara, kita relatif bisa melakukan pembangunan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan arah pembangunan daerah 5 tahun ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025 hingga 2029 akan difokuskan pada penguatan transformasi sosial dan ekonomi. Dan di episode kali ini samping kita sudah ada Kepala Bappedalit Bank Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Bertius. Selamat datang Pak Bertius. Selamat datang, selamat pagi. Sehat Bapak? Sehat. Lagi sibuk apa Pak akhir-akhir ini Pak? Ya, kita sesuai dengan tugas dan fungsi tentu kita tidak jauh-jauh untuk menyusun dokumen perencanaan selanjutnya dari apa yang disampaikan tadi yaitu RPJMD. Ya, RPJMD. Ya. Lagi fokus banget untuk RPJMD ya? Betul, kita harus bisa memastikan bahwa RPJMD ini bisa dilaksanakan dengan baik, dengan maksimal, tepat waktu, dan melibatkan para pihak. Karena kita yakin dan menyadari bahwa tentu ini tidak bisa kita laksanakan sendiri. Ya. Ini konsep besar, ini adalah panduan untuk 5 tahun Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga memang bagaimanapun kita harus bisa memastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Kemarin kan sempat info yang kami dapatkan dari Kemendagri udah menyetujui ya Pak ya? Siap. Lalu apa lanjutannya tuh Pak? Ya, kita melakukan evaluasi RPJMD secara tahapan itu tanggal 11 Agustus 2025. Dan kita menerima hasil evaluasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, itu tanggal 22, sehingga kita menetapkannya di tanggal 27 Agustus 2025, sehingga dipastikan tanggal 27 Agustus 2025 RPJMD sudah akan menjadi barometer untuk pembangunan Kaltara, khususnya pemerintah provinsi untuk 5 tahun ke depan. Berarti untuk planning udah ready, udah siap semua, tinggal actionnya berarti? Betul, jadi program sudah kita sepakati yang termuat di dalam RPJMD, sehingga itu kemudian nanti akan di breakdown ke OPD atau organisasi perangkat daerah untuk dipastikan itu bisa dilaksanakan. Tentu dengan target-target yang sudah dirumuskan sesuai dengan kondisi Kaltara saat ini. Baik, Pak Bertius, bisa nggak sih Pak dijelasin secara rinci mungkin untuk publik yang belum pernah tahu transformasi seperti apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara? Karena kan RPJMD ini fokusnya katanya di transformasi sosial dan ekonomi. Boleh nggak dijelasin secara rinci Pak? Sosial dan ekonominya tuh yang seperti apa yang di dalam RPJMD ini? Baik, memang di dalam RPJMD kita, kan kita mengenal yang familiar di masyarakat adalah visi dan misi. Visinya udah jelas, yaitu terwujudnya fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI, yang maju, makmur, dan berkelanjutan.
Lalu ada 8 misi yang diangkat dalam RPJMD. Nah, betul tadi yang disampaikan, ada 2 transformasi yang menjadi hal utama. Walaupun sesungguhnya kalau dari sisi transformasi memang kita mengajukan ada 3. Satunya adalah tata kelola pemerintahan. Nah, berkaitan dengan transformasi sosial dan transformasi ekonomi, ini fokus kepada untuk sosial kita fokusnya pada bagaimana penguatan sumber daya manusia. Lalu untuk ekonomi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ekonomi kita bergerak itu didasarkan pada potensi lokal. Sehingga itu 2 hal itu kita harus bisa pastikan berjalan di Kaltara, sehingga potensi yang ada di Kaltara, potensi sumber daya manusianya, potensi sumber daya alamnya, itu bisa maksimal dinikmati oleh masyarakat Kaltara. Seperti itu. Potensi yang Bapak sebutkan tadi yang diharapkan oleh pemerintah provinsi yang seperti apa, Pak? Mulai dari SDM dan SDA-nya. Ya, untuk yang SDM tentu kita pengen sumber daya manusia kita ini adalah sumber daya yang memiliki daya saing. Ya, jadi bukan hanya lulus universitas, tapi dari sisi kompetensinya masih diragukan. Nah, kita pengen jangan meragukan kompetensi sumber daya manusia Kaltara. Ya. Kita punya PR di sini, ya, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Tetapi dari PR ini kita meyakini bahwa dengan pelaksanaan RPJMD ke depan ini akan semakin kita kurangi gap-gapnya, ya, terutama dari sisi sarana prasarana pendidikan, misalnya akses pendidikan, ya, kemudian pembiayaan pendidikan. Nah, ini yang perlu akan kita fokuskan. Lalu dari sisi ekonomi, kita memiliki banyak potensi. Misalnya dari sisi potensi perikanan kita cukup tinggi, namun dari sisi industri hilirisasinya, ini yang harus dibenahi. Sehingga kita tidak menjual potensi perikanan itu dalam bentuk bahan mentah saja, tetapi bagaimana dia bisa paling tidak bisa menjadi bahan setengah jadi, sehingga ada nilai tambah yang akan didapatkan oleh masyarakat. Kita punya potensi misalnya dari sisi kehutanan. Kita ini dikenal dengan banyaknya kawasan hutan mangrove. Lalu bagaimana dengan hutan mangrove ini bisa memberikan nilai tambah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga berkaitan dengan potensi komoditi-komoditi lokal. Bagaimana ini bisa menggerakkan UMKM kita, yang memang kita tahu dan kita sangat sadar sekali bahwa pada saat kita COVID, dulu UMKM ini yang menjadi penopang ekonomi di Kaltara. Tulang punggungnya, Pak. Betul. Jadi bukan industri-industri besar, mohon maaf ini. Tapi industri-industri kecil ini berbasis masyarakat ini yang justru menjadi kita bisa survive di zaman COVID. Nah, ini zaman COVID, apalagi kalau tidak zaman COVID. Betul. Kan. Saya pikir UMKM juga sangat memberikan dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara. Terus Pak, selain sektor-sektor yang tadi Bapak sebutkan, ada sektor lain nggak yang jadi bukan fokus utama, yang menjadi penopang ekonomi kita? Seperti yang tadi Bapak bilang kan ada UMKM, ada dari industri perikanan juga ada, dari kehutanan atau sektor yang lainnya ada nggak Pak? Iya, memang 2 hal ini perlu sektor yang menopang, ya, baik itu pendidikan maupun dari dari peningkatan sumber daya manusia maupun dari sisi peningkatan ekonomi, yaitu infrastruktur tentunya. Nah, infrastruktur ini secara kasat mata atau secara logika kita berpikir begitu bicara infrastruktur pasti bayangannya itu wah kosnya pasti tinggi. Nah, ini jadi tantangan saya pikir. Nah, itu yang sebenarnya juga harus kita perhitungkan, ya. Bagaimana misalnya kita membangun hilirisasi dari sumber daya atau potensi lokal ini bisa juga kita biayai dengan baik. Dari sisi pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia, misalnya kita butuh balai latihan kerja misalnya. Ini kan infrastruktur yang harus dibangun. Jadi hal-hal itu yang
juga menjadi prioritas untuk menopang dua transformasi tadi. Dua transformasi tadi ya. Nah, berbicara tentang dua transformasi tadi, apa sih yang menjadi latar belakang Pak untuk RPJMD ini? Dan mengapa RPJMD itu ada gitu loh? Ya, untuk dua transformasi ini, apa yang melatar belakangi ini pertanyaan menarik ya. Dan kita harus bisa mengevaluasinya. Dari hasil evaluasi kita sadar banget ya, kita melihat bahwa masih ada kalau boleh saya bilang kesenjangan ya. Jadi masih ada perbedaan yang harus segera kita selesaikan. Nah, inilah kejelian menurut saya, kejelian yang dimiliki oleh pasangan kepala daerah kita, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, untuk melihat ini yang harus utama di intervensi kesenjangan ini atau ketimpangan atau ketidaksetaraan ini, sehingga ini menjadi prioritas ya dari sisi peningkatan sumber daya manusia dan transformasi ekonomi. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa ini menjadi fokus utamanya. Nah, kan tadi untuk transformasi Bapak sempat menyinggung masalah infrastruktur. Nah, apakah transformasi ini intervensi infrastruktur yang tadi Bapak sebutkan itu juga meliputi misalkan penyediaan air minum atau listrik atau layanan kesehatan atau ada layanan dasar lainnya, Pak? Ya, jadi yang menjadi fokus di transformasi sosial dan ekonomi yang kita kemudian terjemahkan dalam peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan potensi lokal, tentu infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur layanan dasar. Infrastruktur layanan dasar ini erat kaitannya dengan infrastruktur layanan publik. Nah, tentu kita paham banget apa yang dibutuhkan oleh publik. Yang pertama tentu pendidikan. Yang kedua tentu kesehatan. Nah, untuk menopang dua ini kita butuh air bersih. Kita butuh listrik, ya, kita butuh media untuk belajar misalnya. Nah, ini tentu menjadi hal utama yang harus kita lakukan. Pelayanan publik itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Jadi infrastruktur yang kita bangun bukan infrastruktur untuk dunia usaha, ya, karena dunia usaha itu tentu mereka punya modal sendiri. Infrastruktur yang kita maksud adalah infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dari individu ke individu tentunya. Ya, jadi kita fokus kepada itu. Nah, kalau begitu kan dari individu ke individu membutuhkan si infrastruktur ini. Apakah si pembangunan infrastruktur ini sudah dijalankan di tahun ini ataukah belum? Ya, saya pikir menarik juga tuh pertanyaan. Tetapi kita juga sadar banget bahwa kita berdiri sudah mau 13 tahun. Yakin dan percaya bahwa itu sudah dilaksanakan. Tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik ini memang belum maksimal ya kita lakukan. Tapi kalau pertanyaan apakah sudah dilakukan? Sudah cukup banyak yang kita lakukan dan tetapi masih banyak juga yang dibutuhkan oleh masyarakat karena dengan perkembangan dunia ya teknologi dan lain sebagainya, kemudian kebutuhan infrastruktur ini untuk infrastruktur dasar yang saya maksudkan ini tentu akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi contoh misalnya elektrifikasi atau rasio elektrifikasi listrik kita ya saat ini sudah mencapai kurang lebih 95% ya. Itu sudah terpenuhi. Tapi kita pengen ini juga elektrifikasi ini terpenuhi sampai 100% karena ini bagian dari kebutuhan dasar. Air minum misalnya udah sampai 90% layanannya. Nah, ini juga kita pengen semua masyarakat kita juga bisa menerima air bersih. Jadi hal-hal seperti itu
menurut kami sudah dilaksanakan ya, tetapi perlu dilanjutkan kemudian. Nah, itu sebabnya visi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kita adalah yang terakhir itu dikunci dengan berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah kan tadi listrik sudah 95%, air sudah 90%. Di luar dari dua itu apa aja Pak yang masih kurang? Ya, yang masih kurang tentu pendidikan. Ya, pendidikan kita masih membutuhkan intervensi dari sisi peningkatan kualitas. Ya, dari sisi tenaga pendidik dan kependidikan sebenarnya relatif ya. Tetapi dari sarana prasarananya kita membutuhkan, baik itu gedung misalnya gedung praktek misalnya laboratorium, kemudian akses jalan menuju ke pendidikan itu misalnya, kemudian beberapa sekolah kita ini perlu kita benahi berkaitan dengan link and match dunia usaha ya, itu yang perlu dibenahi. Terus dari sisi kesehatan, dari sisi kesehatan ini juga ada beberapa sarana kesehatan kita masih kurang. Contoh misalnya di Provinsi Kalimantan Utara ini baru memiliki satu rumah sakit yang tipe B yang ada di Kota Tarakan, yaitu Rumah Sakit Daerah Yusuf SK. Kita berharap di ibu kota provinsi juga ada rumah sakit tipe B yang tentu akan membantu pelayanan di wilayah daratan Kalimantan, misalnya di Malinau, KTT itu bisa rujukannya ke Tanjung Selor. Nah selama ini kan harus dilarikan semua ke Tarakan. Dan ini saya pikir kita juga butuh dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini untuk bisa meningkatkan layanan. Ini bukan berarti kita ingin masyarakat kita sakit, tetapi ini adalah tindakan preventif bila mana suatu ketika kita mendapatkan musibah yang memerlukan penanganan yang cukup optimal bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Bukan berarti kita kemudian kita mau bangun rumah sakit karena kita mau mendoakan masyarakat kita sakit, tidak ya. Bukan. Karena nasib buruk tidak ada di kalender ya Pak ya. Betul. Tapi kita memastikan bahwa nanti pada saat suatu ketika kita tidak tahu karena tadi itu kan nasib buruk kita tidak tahu. Tapi kita sudah siap sebagai pemerintah, kita siap melayani masyarakat. Demikian. Nah, yang seperti tadi kan harapan Bapak di rumah sakit yang ada di Bulungan. Betul. Apakah itu sudah dalam perencanaan atau mungkin sudah dalam pelaksanaan pembangunan atau bagaimana? Iya, untuk lokasi sebenarnya kita clear ya. Kita sudah menyiapkan lokasinya, dari sisi perencanaannya juga sudah siap. Hanya yang terakhir tadi, alokasi anggaran yang belum siap. Nah, mudah-mudahan kita sangat berharap ada dukungan dari pemerintah pusat. Untuk itu beberapa hari ke depan, kalau tidak salah mulai hari ini kalau nggak salah, Pak Wakil Gubernur bersama tim itu sedang audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia di Jakarta. Salah satu agendanya adalah membahas bagaimana membangun rumah sakit tipe B di ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Kita doakan bersama ini bisa berjalan sukses sehingga di 2026 kita sudah bisa melihat pembangunan rumah sakit tipe B di Kaltara, khususnya di ibu kota, sehingga bisa berbagi nih. Kalau kita lihat statistik kan perkembangan pelayanan rumah sakit Yusuf SK ini sudah bisa dikatakan over ya, perlu bantuan juga sarana. Nah, ini harapan kita ke depan. Jadi semoga masyarakat yang nonton juga punya doa yang sama. Jadi ke depannya kita bisa sama-sama menikmati fasilitas kesehatan nggak cuman di satu titik aja. Betul. Jadi bisa lebih menyebar dan masyarakat yang ada di pelosok juga bisa menikmati pelayanan kesehatan yang sama kan Pak. Siap. Yang perlu dicatat juga ini mudah-mudahan juga didengar oleh pemerintah pusat ya. Bukan berarti kita ingin membebankan pemerintah pusat, tetapi mohon dimaklumi kondisi geografis Kaltara. Ya, butuh waktu yang cukup panjang
Misalnya dari Tanjung Selor ke Tarakan itu kurang lebih 1 jam 20 menit. Nah, kita bayangkan dengan sarana transportasi speedboat, bagaimana orang sakit kemudian dibawa naik speedboat. Kena ombak kan, ya. Pak? Jadi sekali lagi ini mohon dukungan, doa dari semua masyarakat Kaltara, dan tentu dukungan konkret dari pemerintah pusat. Dari sisi lahan, pemerintah daerah sudah sangat siap. Jadi kita tinggal menunggu berarti, Pak, ya. Menunggu dan berusaha. Menunggu dan berusaha. Ya. Karena percuma kalau usaha tanpa doa. Betul. Percuma juga doa tanpa usaha. Betul. Betul sekali. Baik, Pak Bertius, kan untuk melaksanakan si RPJMD ini kita harus nggak mungkin yang namanya bekerja sendiri kan, Pak. Pasti harus menggunakan ada dukungan-dukungan dari OPD-OPD lain. Jadi bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, untuk melaksanakan program ini, ada berapa OPD sih Pak yang terlibat? Kita jadi penasaran. Dan OPD-OPD yang terlibat ini akan melakukan apa untuk kedepannya? Apa yang akan mereka kerjakan? Ya, khusus untuk transformasi, kan transformasi sosial dan transformasi ekonomi ini kan sifatnya terintegrasi. Tidak bisa dilaksanakan oleh hanya salah satu perangkat daerah, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, tetapi juga bersama-samanya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi. Kalau kita mencatat berapa sih OPD yang akan terlibat secara lebih konkret atau langsung, secara langsung itu sekitar 20-an ya, 20-an, 15 sampai 20 OPD yang terlibat di dalam transformasi sosial dan transformasi ekonomi. Tentu dengan perannya masing-masing. Misalnya OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentu perangkat daerah ini akan melakukan tupoksi dari urusan pendidikan, urusan budaya. Terus siapa lagi yang berperan di pendidikan? Tentu BPSDM misalnya, itu juga berperan di pendidikan. Kemudian untuk hal lain misalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga itu berperan dalam sisi pendidikan. Kemudian teman-teman di Kehutanan misalnya juga melakukan edukasi ya berkaitan dengan bagaimana melakukan upaya sadar terhadap lingkungan kita. Kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya itu juga berperan dalam pendidikan. Dari kesehatan ya tentunya Dinas Kesehatan akan menjadi leading sektor ya. Kemudian ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan misalnya, perempuan, pengendalian perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, itu juga dari sisi kesehatan. Kemudian Dinas Sosial, nah ini Dinas Sosial juga ikut terlibat, terutama misalnya berkaitan dengan masyarakat kita yang masih dalam kategori kemiskinan. Kemudian misalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ini juga berperan di situ. Dan semua ini tentu koordinasinya dengan Bapeda, ya. Kemudian untuk wilayah perbatasan misalnya, kita ada Badan Pengelola Perbatasan, nah itu juga berperan. Ya. Dinas PUPR, Perkim, nah ini juga berperan dalam menyiapkan infrastrukturnya. Demikian. Gedung sekolahnya, akses jalannya, dan segala macam. Dari sisi sanitasinya misalnya, karena ada perumahan misalnya, bagaimana perumahan itu bisa masuk dalam kategori perumahan layak huni misalnya. Kemudian teman-teman dari energi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kelistrikan ya di masyarakat kita. Baik. Nah, kan ini untuk menjalankan ini kan otomatis butuh anggaran nih, Pak. Kita penasaran. Anggaran atau sumber pembiayaan dalam menjalankan program ini itu bagaimana? Apakah berfokus dari APBN atau dari APBD saja atau ada kolaborasi atau bagaimana? Kita melihat dari sisi pembagian urusan tentunya. Kita kenal dengan istilah urusan konkuren. Konkuren. Ya, konkuren itu artinya urusan itu bisa ditangani oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten.
Sehingga tentu dalam proses pembiayaannya juga demikian. Jadi ada pembiayaan dari APBD provinsi, APBD kabupaten, dan APBN. Tetapi kita juga tidak menutup mata, ada juga peran dari dunia usaha, sektor swasta dalam memberikan kontribusi pembangunan di Kaltara ini. Jadi dari sisi pembiayaan itu beberapa sumber yang bisa kita dapatkan. Hanya bagaimana nanti mekanismenya itu yang memang perlu disusun sistem atau mekanismenya atau dibangun komunikasinya dengan baik. Nah, kalau misalnya dengan pemerintah pusat, kita kan dari sisi perencanaan mengenal yang namanya musrembang ya. Musrembang itu ada musrembang nasional, musrembang provinsi, ada musrembang kabupaten kota, bahkan sampai ke musrembang desa. Nah, ini sebenarnya alur proses bagaimana kemudian menyusun program kegiatan sampai pada pembiayaannya. Nah, kan akhir-akhir ini ramai terkait efisiensi anggaran. Apakah RPJMD juga terkena dampak dari efisiensi ini, Pak? Iya. Kalau dari RPJMD-nya sebenarnya kan kita kalau dari RPJMD kan kita bicara program ya, belum pada fokus penganggaran. Tapi begitu kita bicara APBD, anggaran belanja pembangunan daerah, tentu efisiensi dari pemerintah pusat memiliki pengaruh. Ya. Kalau berdampak itu sebenarnya tergantung strategi. Nah itu sebabnya untuk Kaltara dengan kepiawaian lah boleh saya katakan ya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk mensiasati pembiayaan di Kaltara, kita relatif bisa melakukan pembangunan walaupun memang pelaksanaannya tidak secepat yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu menurut kami pengaruh dari efisiensi, karena efisiensi ini kan adanya PMK 29 misalnya, penghentian atau ya boleh dikatakan penghentian ya berkaitan dengan sumber pembiayaan, misalnya berkaitan dengan DAK, infrastruktur dan irigasi, itu cukup berpengaruh untuk dua hal itu. Tetapi yakin dan percaya dengan kemampuan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang menjadi komandan kita semua di Kaltara, tentu ini sudah terpikirkan dengan baik. Nah, baik. Kan tadi Bapak sempat menyinggung terkait pihak swasta dan juga sempat menyinggung terkait kemiskinan. Pertanyaan kita penasaran nih, apakah ada kemungkinan untuk pihak swasta ini juga ikut terlibat? Misalnya mungkin dana CSR yang akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan misalnya, atau selama ini mungkin mereka sudah terlibat, tapi penilaian dari Bapeda Litbang sendiri bagaimana terkait hal itu? Iya, jadi kami di Bapeda tentu melihat ini secara komprehensif, bahwa pembangunan di Kaltara tentu merupakan kontribusi dari semua pihak, termasuk swasta, dunia usaha. Nah, hanya saja memang kita belum maksimal, menurut saya, belum maksimal khususnya dalam hal CSR. Dunia usaha sudah melakukan menurut saya, ya, tetapi memang belum teridentifikasi dengan baik. Khususnya dalam pelaporan misalnya, pihak swasta atau dunia usaha ini mereka melaporkannya ke manajemen pusatnya tentunya. Atau kalau ini dunia usaha sektor, misalnya perkebunan, pertambangan, kehutanan, mereka melaporkannya itu ke kementerian teknisnya. Jadi kurang memberikan informasi kepada pemerintah daerah. Apa dampaknya? Dampaknya adalah prioritas daerah atau prioritas pusat yang kemudian dijalankan oleh daerah itu tidak
sinergi dengan apa yang menjadi rencana kerja CSR dari dunia usaha. Nah, ini yang ke depan kita akan benahi. Ya, jadi kita tidak menutup mata bahwa dunia usaha juga memiliki kontribusi dalam pembangunan, tetapi belum seirama dengan sasaran yang ingin diselesaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang terjadi. Berarti belum berjalan secara beriringan. Betul. Ya Pak ya. Tapi harapannya Bapak untuk hal tersebut, apakah ke depannya semoga bisa jadi lebih beriringankah, atau dari segi pelaporan misalnya harus bagaimana, itu bagaimana Pak? Iya, saat ini beberapa waktu yang lalu kita meluncurkan yang namanya Si Kompas Kaltara, singkatan dari sinergi dan kolaborasi Multi Property Elevation Subject untuk akselerasi pembangunan Kalimantan Utara. Melalui Si Kompas Kaltara ini, kita akan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha. Nah, dalam konteks ini kita sudah membangun semacam deklarasi bersama untuk sepakat ini, ya, satu arah untuk bisa melakukan intervensi pada penanggulangan kemiskinan. Nah, ini juga inisiasi dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk bisa memastikan bahwa kemiskinan di Kaltara itu yang memang ditargetkan baik di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang kemudian dituangkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kita kemiskinan itu ditargetkan pada angka 2025 ini 5,07. Nah, ini kalau kita lihat dari publikasi yang sekarang, ya, sekarang pada angka 5,54. Ini pekerjaan berat, ya. Nah, ini yang perlu segera kita cari apa strateginya. Nah, salah satunya seperti tadi. Kita akan melibatkan dunia usaha untuk bisa intervensi. Nah, dunia usaha ini khususnya yang memiliki konsesi tentu akan lebih dekat ini dengan masyarakat. Kenapa? Karena wilayah konsesinya itu tentu mencakup wilayah desa. Nah, sehingga nanti kita akan memberikan data kepada dunia usaha mana masyarakat kita yang memang membutuhkan, ya, dalam konteks kemiskinan ini yang membutuhkan bantuan, ya. Sehingga ini akan menjadi salah satu tanggung jawab dunia usaha di wilayah itu, dan kita akan upayakan itu masuk dalam rencana kerja CSR mereka. Sehingga diharapkan dengan cara bersinergi ini kita bisa saling membantu, berbagi peran, ya, bagi desa atau masyarakat desa yang ada di dalam wilayah konsesi suatu dunia usaha itu akan ditangani oleh dunia usaha. Tapi bagi yang di luar, nah ini kita akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota supaya itu juga ditangani. Dan kita nanti akan tetapkan fokus-fokus mana yang harus diintervensi. Karena memang selama ini kita, saya katakan tadi, kita tidak menutup mata dengan bantuan atau dukungan pembangunan dari dunia usaha, tetapi kita masih melihat ini belum fokus, ya. Kita misalnya mau berkaitan dengan pendidikan, tapi teman-teman di dunia usaha justru melakukan intervensi misalnya dalam pemberdayaan ekonomi. Nah, sehingga dari sisi pendidikan atau kesehatan ini belum maksimal ditangani, hanya ditangani oleh pemerintah. Nah, kita ke depan pengen, yuk kita sama-sama ini yang desa ini sepertinya yang butuh intervensi ini kesehatan. Mari kita lebih masif ke kesehatannya atau ke pendidikan atau ke pemberdayaan ekonominya, sehingga saudara-saudara kita tadi yang masih berada di kategori miskin itu bisa terangkat. Nah, setelah itu terangkat, baru kita nanti berbagi lagi peran yang mana yang harus kita lakukan bersama, misalnya berkaitan dengan infrastruktur dan lain sebagainya.
Jadi sama-sama ya Pak. Betul. Ya. Untuk satu tujuan yang sama. Betul. Betul. Nah saat ini kan kita masing-masing nih, ya masing-masing pokoknya secara parsial sesuai dengan ya kalau boleh kita katakan dalam tanda kutip sesuai dengan kepentingan. Oh baik. Jadi masih tujuannya dengan tujuan sendiri-sendiri nih. Biar nanti ke depannya semoga bisa dengan satu tujuan yang sama. Siap. Betul sekali. Pak Bertius, ada nggak sih target nih Pak? Untuk realisasi penguatan transformasi sosial dan ekonomi, khususnya dalam pelayanan dasar kepada masyarakat yang tadi sudah kita sempat bahas, kepada lintas sektor nih. Target tentu ada. Ya, di dalam RPJMD kita mengenal ada 4 tujuan di dalam RPJMD. Yang pertama tujuannya adalah meningkatkan daya saing Kalimantan Utara sebagai beranda depan. Artinya apa? Artinya daya saing bukan hanya wilayah perbatasan, tetapi semua wilayah Kaltara. Karena Kaltara ini kita anggap sebagai beranda depan NKRI. Yang kedua adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif. Sehingga kita bisa pastikan nanti pelayanan kita kepada masyarakat itu semakin lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana dari waktu ke waktu itu terjadi perbaikan pendapatan masyarakat, angka kemiskinan kita turun, kemudian tingkat pengangguran kita juga turun, rasio Gini ketimpangan itu juga turun. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, yang keempat adalah meningkatnya ketahanan ekologi dan perubahan iklim atau ketahanan bencana. Nah, ini harus juga kita pastikan yang keempat ini. Kenapa? Karena sangat kita sadari wilayah Kaltara ini cukup ekstrim geografisnya ya. Kita memiliki cukup banyak sekali sungai dan ini bisa menjadi potensi, bisa juga bisa menjadi bencana kalau kita tidak olah dengan baik. Nah, dari tujuan ini kita memiliki alat ukur tentunya. Ya misalnya tadi meningkatkan daya saing, tentu alat ukurnya adalah indeks daya saing daerah. Tata kelola tentu kita melihat mengukur dengan misalnya indeks reformasi birokrasi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita ukur dengan indeks kesejahteraan sosial misalnya. Semakin baik indeks kesejahteraan sosial maka kita pastikan bahwa masyarakat kita semakin sejahtera. Ketahanan misalnya ketahanan ekologi dan bencana tadi kita ukur dengan misalnya indeks risiko bencana. Itu juga bisa kita ukur juga dengan intensitas penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi tentu ada target-target yang harus kita capai dan target ini tentu kita hitung dengan baik ya berdasarkan evaluasi RPJMD sebelumnya. Jadi seperti itu. Seperti itu. Semoga semua targetnya bisa tercapai. Betul. Tapi seberapa optimis sih Pak Bertius untuk semua target? Tadi ada 4 tadi dengan pengukurannya masing-masing. Seberapa optimis Bapak bisa menyukseskan program ini? Sekaligus harapan sama closing statement. Siap. Silakan Pak Bertius. Baik, kalau ditanya optimis, saya harus bisa mengatakan dengan tegas, Bapeda dan Litbang sangat optimis ini bisa dilaksanakan. Kita paham betul kepiawaian dari pimpinan kita, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Pak Gubernur ini adalah periode kedua, Pak Wakil Gubernur sudah stay di Wakil Bupati, tentu punya pengalaman untuk bisa melaksanakan RPJMD. Nah, yang kedua, yang menurut kami di Bapeda, saya mewakili institusi, memiliki optimis yang tinggi, karena RPJMD ini bukan disusun oleh Bapeda sendiri. Ya. Kita menyusun secara bersama-sama. Kita melakukan diskusi dengan para pihak, dengan semua OPD, dengan semua keterwakilan masyarakat, dengan dunia akademisi, juga dengan pemerintah pusat. Kita juga sudah melakukan penyelarasan dengan dokumen pemerintah pusat. Sehingga tentu dalam pelaksanaannya kita tetap berkolaborasi. Ya, jadi target-target yang
dicantumkan, rumusan indikator alat ukur yang dicantumkan itu bukan hasil kerja Bapeda, tetapi hasil kerja semua pihak. Ya, kita melibatkan dalam penyusunan ini. Sehingga tentu ke depan kita berharap pelaksanaannya pun kita tetap bersama-sama karena ini komitmen bersama. Walaupun secara umum masyarakat melihat bahwa RPJMD itu adalah visi misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Tetapi ingat bahwa itulah yang kita setujui, yang kita impikan. Itu sebabnya kita sebagai masyarakat memilih beliau berdua untuk menjadi pemimpin kita. Karena itu saya yakin dan percaya ini bisa kita laksanakan dengan maksimal. Lalu di akhir obrolan kita, saya ingin berpesan bahwa mari kita sama-sama melihat bahwa pembangunan itu bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi semua pihak harus terlibat. Sinergi dan kolaborasi multi pihak itu penting. Mari kita sama-sama melakukan pembangunan ini dengan perannya masing-masing. Pemerintah tidak anti dalam hal ini, pemerintah daerah tidak anti terhadap kritikan. Tetapi pemerintah daerah juga pengen kritikan itu disertai dengan solusi. Sehingga nanti apa yang kurang itu kita bisa perbaiki bersama. Sehingga pembangunan ke depan itu bukan pembangunan pemerintah, tetapi pembangunan masyarakat Kaltara tentunya. Jangan sampai misalnya, oh ini pembangunan ini keberhasilan Bapeda. Tidak, mohon maaf, bukan. Ini bukan keberhasilan Bapeda, tapi ini keberhasilan kita bersama. Yang tentu dimotori kan dalam manajemen apapun itu kan pasti ada pemimpin ya, ada leadernya. Betul. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak semua masyarakat Kalimantan Utara untuk terus sama-sama kita membangun secara bersama. Pemerintah kabupaten kota juga ikut terus mendukung, dunia usaha, akademisi, kemudian lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh yang ada. Silakan memberikan informasi, silakan memberikan masukan kepada pemerintah. Boleh melalui Bapeda misalnya. Kami selalu terbuka untuk siapa saja untuk melakukan diskusi. Sehingga itu kemudian bisa menjadi rumusan perbaikan kita. Kalau misalnya itu keliru, mari sampaikan itu keliru dan sampaikan juga solusinya seperti ini supaya kita punya kesepakatan yang sama. Satu arah, satu tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara. Demikian, terima kasih. Satu arah, satu tujuan untuk peningkatan masyarakat Kaltara. Keren banget. Terima kasih banyak Pak Bertius sudah ngobrol seru hari ini bareng sama Gata dan teman-teman Benuanta tentunya. Semoga nextnya bisa ngobrol tentang yang lain lagi. Amin. Nanti kalau kita kabarin ngobrol-ngobrol lagi kita ya Pak ya. Siap. Terima kasih sudah hadir dan inilah episode hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan inilah Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Kaltara di Hati. Bye-bye.